Oke, kali ini kita mendapatkan barang baru ya. Kita dapat Windows 11. Sekarang kita coba cara installnya gimana ya. Silahkan ikutin videonya kalau yang mau coba video install Windows 11 ini. Oke, kali ini kita mencoba Windows 11 di VirtualBox ya. VMware. VMware ini sama dengan VirtualBox ya. Kita pakai firmware di sini. Jadi kita coba di sini yang pakai Windows 11 64 bit ya. Jadi kita coba installnya di sini seperti biasa di Windows 10 atau Windows lainnya juga seperti ini ya. Ada proses loading dulu, loading screen dulu di awal dengan logo Windows-nya yang sangat udah biasa kita lihat ya. Sini instalasinya kita bisa pilih bahasa sesuai dengan yang kita inginkan, terus lanjut, terus langsung install now. Ini untuk install yang kalau misalnya device kita atau perangkat laptop atau PC kita masih kosong ya. Nah, di sini kita dikasih kayak semacam serial number. Jadi kita belum tahu sih isunya sih Windows 11 ini free. Tapi di sini untuk versi ini kita dikasih semacam serial key. Tapi ini bukan bajakan, tapi ini langsung dikasih oleh pihak Windows-nya. Nanti untuk siapa yang mau coba versi Windows ini kan belum launchingnya harusnya di tengah Juni nanti ya, launchingnya. Ini kita dapat versi sebelum launchingnya gitu. Jadi kita coba masukin serial numbernya. Nanti serial number juga dikasih saat kita download Windows 11 ini gitu. Ini kita coba masukin serial number dulu ya. Oke, harusnya lagi sebentar. Jadi Windows ini selalu memberi gebrakan sekarang ya. Oke, next. Oke, kita coba tunggu ya loading apakah diterima serial key kita. Oke, terima. Kalau udah klik accept, next. Lalu ambil install baru. Ini new ya, langsung aja karena kita mau coba juga. Jadi kita hanya bagi satu partisi di sini. Ini prosesnya lumayan cepat ya. Oke, tergantung device sih. Ini kita coba di RAM 2 GB ini, RAM 2 GB. Oke, kita masih menunggu ya di sini. Jadi kalau nanti udah selesai dan sama-sama bisa kita lihat hasilnya. Kalau Windows 11 ini hampir mirip dengan kayak Mac OS ya. Jadi kalau ceritanya Mac OS rasa Windows ya. Walaupun masih ada fitur-fitur yang pasti punyanya Windows gitu. Cuman tampilannya aja mirip seperti macOS. Nanti bisa sama-sama kita lihat gimana hasil setelah instalasinya. Nah, biasa kalau di macOS kan ada kayak menu di bawah bagian tengah ya. Nanti di Windows juga ada seperti itu tuh. Ini kita masih menunggu dan katanya ini lebih smooth ya, lebih smooth dari Windows 10. Lebih bagus, lebih cepat katanya. Tapi itu dulu juga Windows 10 dibilang seperti itu kan. Kalau masalah cepat Windows atau apa itu kan tergantung hardware-nya juga kan. Apalagi Windows itu kan sering nyimpan kayak jang-jang itu ya, jang atau sampah yang ada di beberapa folder di Windows itu, dan harus kita hapus manual atau pakai software juga bisa sih. Jadi kalau menurut saya kalau Windows lebih kencang, OS ini lebih kencang, belum tentu sih. Nanti kita coba cek aja ya gitu ya. Kalau bisa dibilang lebih kencang, kita kalau benar sih lebih bagus sih. Tapi balik lagi, Windows itu masih ada semacam itu ya, semacam folder atau apa ya. Jadi dia masih nyimpan kayak sampah-sampah yang nggak perlu. Harusnya itu kan setelah nggak digunakan dihapus saja gitu, atau ada schedulingnya untuk hapusnya gitu. Kalau macOS kan lumayan stabil ya. Oke, ini masih 98%. Oke, instalasinya berhasil. Kita lihat ini, coba install update ya. Oh, dia ada fitur update juga. Jadi kalau di beberapa device juga nanti akan diupdate sesuai dengan spek laptopnya ya gitu ya. Kita masih nunggu install update lumayan lama nih. Harusnya kan kalau update tuh banyak ya. Oke, udah selesai. Oke, ini proses instalasinya nggak lebih kurang dari 5 menit ya.
kita coba tunggu ya, tunggu dulu. Oke, ini masih loading, tunggu dulu. Ini seperti biasa kita tunggu loading Windowsnya dulu ya. Oke, kalau mau cepat loading screen ini coba pakai harddisknya SSD ya. Itu kecepatan harddisknya lebih cepat. Sorry, itu bukan harddisk tapi ada semacam penyimpanan lain namanya SSD ya. Oke, ini kita masih nunggu lagi loading ya. Getting ready dulu ya. Nanti kita coba bahas juga apa aja sih fitur-fitur yang ada di Windows 11 ini nantinya. Sekarang kita iseng mau coba dulu instalasinya ya. Jadi bagi teman-teman yang mau coba juga silahkan coba install. Installnya mirip sih dengan Windows biasa, nggak ada beda rasanya sih. Sama. Cuma nanti hasilnya nanti yang ini jadi Windows 11 ya. Oke, kita masih nunggu loadingnya ya. Ini karena pakai RAM-nya agak kecil, jadi agak loadingnya agak lama ya. Harusnya kalau laptop atau PC sekarang speknya udah tinggi-tinggi tuh. RAM-nya 4 GB minimal biasanya sekarang. Dan itu untuk proses instalasinya lebih cepat, apalagi kalau udah menggunakan SSD ya. Oke, sama-sama kita masih tunggu dulu ya. Ini butuh waktu nih karena dia mau install aplikasi-aplikasi yang standarnya Windows ya. Makanya ini agak butuh waktu di sini. Apalagi kalau misalnya kita juga update itu ya, install update tadi. Oke, sabar dulu ya, kita tunggu dulu. Oke, harusnya udah mau masuk ke hello itu, hello. Kita tunggu dulu, masih loading. Oke, restart dulu. Oh, dia habis update, restart dulu. Habis itu loading screen lagi. Ini lebih cepat nih. Oh, bukan ya, masih loading. Sini ya prosesnya agak lama, mungkin kita menunggu kalau proses instalasi ya. Oke, ini udah kelihatan loading screennya selesai. Ini mau masuk ke settingan sebelum start awal ya. Oke, kita disuruh tunggu juga di sini beberapa menit ya. Oke, sepertinya loadingnya udah hilang. Oke, ini dia. Ini tampilan Windows 11 nya ya. Ini tampilan Windows 11 untuk instalasi awal. Kita pilih settingan negara kita apa. Oke, kalau udah pilih yes. Kalau sudah dipilih ya. Kalau kita Indonesia, ambil Indonesia. Oke, kita nunggu loadingnya. Gambarnya lumayan itu ya. Oke, ini GP keyboard ya, standar. Kita ambil US standar ya. Karena biasanya di keyboard tuh juga ada tipe lainnya ya, layoutnya standar juga. Kita coba yang standar dulu ya. Ini juga langsung cek update ya, langsung cek update. Kalau misalnya ada, dia langsung update. Nanti kalau misalnya ada yang kurang juga atau ada update terbaru nanti saat kita instalasi ini ya. Kita masih nunggu di sini. Ini juga butuh waktu beberapa menit ya, tergantung koneksi juga dan tergantung kondisi perangkat kita yang kita gunakan. Oke, masih nunggu ya. Oke, di sini udah muncul lagi. Ini setup device ya. Kita ambil personal atau untuk kerja atau sekolah gitu. Karena kita untuk pribadi. Kita coba dulu yang apa bedanya personal dengan itu ya. Kita ambil personal dulu ya. Kita mau coba untuk pribadi dulu. Bedanya kalau itu pakai Microsoft Account personal, kalau ini pakai organisasi ya, kalau yang organisasi. Oke, kita coba ambil personal, lanjut. Di sini kita harus masukin dulu ID Microsoft kita ya. Jadi ini bedanya dengan Windows yang lain. Kita di awalnya minta ini dulu untuk aktivasi ini. Ini kita coba create akun dulu ya. Bagi yang belum silahkan di create akun. Bagi yang sudah ada bisa langsung isi ID Microsoftnya di sini, bukan ID Gmail ya, ini beda. Ini ID Microsoft. Jadi ID Microsoft ini bisa digunakan untuk akses beberapa titik, misalnya Microsoft Store nantinya gitu kan.
atau nanti bisa juga kayak aplikasi pihak ketiga lainnya yang punya Windows seperti Office 365 atau ada aplikasi Power BI namanya gitu kan. Ini kita masih loading, kita coba buat baru ya. Jadi untuk yang mau coba buat baru bisa juga lihat caranya di sini. Kita buat apa sih nama email yang mau kita buat di sini. Oke. Ini kita coba namanya, ini kan kita coba dulu ya, Win11 test dulu at outlook.com. Oke. Next, itu langsung next aja. Sorry, udah ada yang pakai ternyata. Kita tambahin embel-embel apa bagusnya ya supaya bisa diterima. Kita jadi W11 ini aja ya. Masih ada juga yang pakai. Jadi ini salah satu kendalanya kalau buat akun ya. Jadi buat akun itu yang kalau bisa sebisa mungkin nggak ada yang pakai. Kalau bisa kombinasi dari nama kita atau apa gitu. Ini ya, kita coba next. Kita coba buat password. Kalau mau buat password, ya di sini harus buat password nih, karena kita daftarin baru kan. Daftarin baru untuk akun Microsoft. Kita ulang lagi ya, kita coba lagi, save up personal use, next, masukin lagi ID yang tadi. Sorry, tadi gagal ternyata. Kita coba lagi. Oke. Kita tes, masuk nggak ya? Oke, masuk. Kita buat passwordnya ya. Pasti ini wajib kita buat password dengan kombinasi yang supaya aman gitu. Karena walaupun kombinasi pun kadang bisa juga dibobol. Ini kita buat seperti biasa, nama kita, nama komputer kita, nama kita pengguna di device yang kita install ini, Windows 11. Ini contoh. Terus kita jadi masukin juga data tanggal lahir kita aja ya. Jadi mereka langsung nyampe tanggal lahir kita di awal ya. Oke. Ini contoh aja ya. Oke. Akun kita udah diterima. Oke. Kita coba tunggu dulu ya. Oke, ini seperti biasa nih, untuk masuk ke komputernya nanti ya, ke PC-nya kita aktifin dulu PIN. Harusnya nanti bisa dipilih juga dengan password atau dengan semacamnya gitu, security lainnya seperti Windows 10 sekarang ya. Bisa juga dengan wajah nantinya gitu ya, tergantung supportnya nanti ke device-nya seperti apa. Ini butuh waktu. Oke, ini oke, kita ini untuk setting privasi kita ke perangkat yang kita gunain ya, kita default dulu yes. Kalau kita nggak mau gitu nanti kita pilih no aja. Oke, ini sampai customize experience ya, gaming, creativity, family. Jadi nanti ini kita gunain untuk apa gitu ya. Jadi biar settingan OS-nya, perangkatnya lebih maksimal untuk apa yang kita butuhkan ya. Jadi lebih dispesifikinnya ya, kita butuh seperti apa nanti untuk OS-nya ya, Windows 11 ini. Ini kalau ada OneDrive bisa diaktifin juga, silahkan diaktifin kalau ada. Oke. Atau kalau enggak pilih only store file on device, jadi artinya kita nyimpan di komputer masing-masing kita yang ada di kita install ini. Kalau biasanya Windows itu ngasih lumayan sih space untuk OneDrive-nya gitu, jadi bisa digunakan untuk nyimpan data dan kita bisa akses dimanapun kapanpun asal ada internet ya. Oke, kita lihat apa yang baru dari Windows ya, itu katanya kan kita juga penasaran nih apa sih yang baru dari Windows 11 ini. Ini butuh waktu juga ya, seperti biasa kalau mau gitu ya, install software baru atau OS baru pasti akan loading seperti ini. Udah keluar high ya, ini high artinya udah selesai settingannya. Kita akan nunggu tampilannya seperti apa. Wis, keren juga ya.
seperti game-game game-game berkelas kayaknya. Oke, ini butuh waktu berapa menit ya, kita tunggu. Pastikan kalau di kondisi seperti ini jangan dimatiin komputernya, pastikan kalau pakai laptop baterainya harus ada gitu. Kalau bisa colokin aja baterainya, karena kalau ini sempat mati listrik jadi OS-nya bisa rusak dan kita harus repair atau install lagi dari awal gitu. Makanya perhatikan aja kata-kata yang diminta oleh Windows ini saat instalasi. Ini kan sudah dibilang sama dia jangan matikan komputer gitu. Pastikan komputer tetap hidup selama proses loading seperti ini gitu. Ini butuh waktu beberapa menit ya, jadi sabar dulu. Walaupun sebenarnya tidak sabar lagi nunggu itu ya, nunggu gimana tampilan Windows-nya gitu. Oke, masih menunggu teksturnya. Jadi kalau nggak salah di situs websitenya itu ini nih Windows 11 nya akan launching di 24 Juni 2021 nanti gitu. Jadi kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan tidak produk gagal seperti Windows 8 ya. Jadi kita di sini masih menunggu apakah tampilannya udah muncul ya. Nah, seperti yang udah kita lihat kan tampilannya tuh mirip seperti itu ya, seperti macOS. Oke, demikian dulu videonya. Nanti kita share lagi apa aja sih yang terbaru di OS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.